Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Aryani Widianingrum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan rangkuman mengenai pembelajaran ekonomi publik sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah ekonomi publik. Ekonomi publik adalah studi tentang kebijakan ekonomi dengan penekanan khusus pada sektor keuangan. Dalam ekonomi publik terdapat beberapa alat yang digunakan dalam mekanisme kerjanya, yaitu yang pertama adalah alat teoritis. Alat teoritis merupakan seperangkat alat yang dirancang untuk memahami mekanisme di balik pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi memodelkan pilihan individu menggunakan konsep maksimalisasi fungsi utilitas yang tunduk pada batasan anggaran. Pandangan sempit tentang perilaku manusia yang bekerja cukup baik untuk pilihan konsumsi, tetapi kemungkinan kurang baik untuk perilaku kerja. Yang kedua adalah alat empiris. Alat empiris merupakan seperangkat alat yang dirancang untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh analisis teoritis. Kemudian, terdapat pertanyaan-pertanyaan utama mengenai kebijakan ekonomi publik. Keuangan publik mempelajari peran pemerintah dalam ekonomi. 4 pertanyaan keuangan publik tersebut yang pertama adalah 1. Kapan pemerintah seharusnya mengintervensi perekonomian? Motif utama intervensi pemerintah adalah kegagalan pasar atau market failure. Masalah yang menyebabkan ekonomi pasar tidak menghasilkan efisiensi yang maksimal. Pertanyaan kedua adalah bagaimana intervensi pemerintah? Dengan menggunakan intervensi pemerintah menggunakan price mekanis atau perubahan harga, barang akan menarik penggunaannya, atau dengan restrike atau mandat private sale dengan menghalangi penjualan swasta untuk barang yang produksinya berlebihan atau overproduce. Yang ketiga adalah apakah dampak intervensi terhadap outcome ekonomi? Dampaknya adalah intervensi memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah direct effects, pengaruh yang dapat diprediksi jika individu tidak merubah perilakunya dalam merespon intervensi. Contohnya, dengan 49 juta yang diasuransikan akan mengcover 49 juta penduduk. Yang kedua adalah indirect atau tidak langsung, pengaruh yang naik karena individu merubah perilaku untuk merespon intervensi. Contohnya, jika masyarakat mengurangi cover private-nya, akan lebih banyak orang yang di-cover dari rencana publik. Pertanyaan keempat mengenai kenapa pemerintah memilih untuk mengintervensi. Jawabannya adalah pemerintah tidak selalu memilih hasil yang efisien atau yang diinginkan secara sosial. Yang kedua, political economy, teori bagaimana proses politik menghasilkan keputusan yang berpengaruh terhadap individu dan perekonomian. Salah satu hal menarik yang ada dalam ekonomi publik yaitu adalah tentang eksternalitas. Eksternalitas adalah efek yang dirasakan seseorang akibat tindakan orang lain, baik itu negatif atau merugikan ataupun positif yang menguntungkan. Dalam eksternalitas terdapat sebuah teori, yaitu teori Ronald Coase, yang teorinya juga dikenal dengan teori Coase, yang isinya teorema Coase ini di sini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ronald P. Teorema Coase menjelaskan apabila pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendirinya. Nah, dari eksternalitas ini ada satu hal yang dapat disambungkan dengan kewajiban kita dalam Islam, yaitu zakat. Islam menjelaskan bagaimana ekonomi publik dalam penerapannya, yaitu pembahasan mengenai zakat. Nah, dapat sedikit dipaparkan bahwasannya praktik perpajakan haruslah bersinergi dengan aktivitas zakat, yang mana sifat zakat yang wajib akan menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak, yang mana mengakibatkan berkurangnya nilai beban pajak yang masih harus dibayar. Zakat juga menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Karena sifat zakat yang wajib, terutama bagi yang memiliki kelebihan harta,
akan menimbulkan terdistribusinya atau pemerataannya harta kepada orang-orang miskin. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.